Ratusan ribu tentara Korut siap dukung militer Rusia habisi Ukraina. Posisi Ukraina bisa dipastikan semakin tersudut jika tentara rakyat Korea Utara atau Korut bakal masuk ke wilayahnya mendukung militer Rusia. Korut kemungkinan besar akan mengirim lebih dari 100.000 tentaranya ke Ukraina. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Mirror, Korut menjelaskan lewat saluran diplomatik untuk mengirim tenaga kerja dalam proses perbaikan infrastruktur pasca perang. Tak cuma itu, Korut di bawah komando pemimpin tertinggi Kim Jong-un juga bersedia memasok kekuatan tempur dalam jumlah besar buat mendukung militer Rusia dalam perang dunia di Ukraina. Lebih dari 100.000 tentara Korut akan dikerahkan ke garis depan bersama milisi pemberontak pro-Rusia, Republik Rakyat Donetsk, DPR, dan juga LPR. Seperti yang diketahui, Korut menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kedua DPR LPR. Negara ini siap untuk mengirimkan hingga 100.000 tentaranya ke Donbas. Pyongyang, ibu kota Korut, akan bisa mentransfer unit taktisnya ke Donbas. Seorang mantan perwira angkatan bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Igor Korosenko, menyatakan jika Kremlin sudah seharusnya menerima bantuan dari Korut. Pakar militer yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Publik Kementerian Pertahanan Rusia meyakini jika dukungan militer Korut akan memuluskan langkah armada beruang merah mengakhiri perang dengan cepat. Dikatakan di sini bahwa Rusia sedang mencoba menghapus Ukraina dari peta geopolitik dunia dan itu tidak cukup. Kami harusnya menghapus proyek anti-Rusia dari peta geopolitik dunia. AS bakal sambut 100.000 pengungsi Ukraina yang kabur dari invasi Rusia. Lebih dari 1 juta orang Ukraina telah melarikan diri dari invasi Rusia. Perempuan melarikan diri dari Ukraina dan berdiri di peron di stasiun kereta api di Przemysl, Polandia pada 3 Maret lalu, di mana Badan Pengungsi PBB UNHCR pada Kamis melaporkan 1 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia pekan lalu. Washington DC, Amerika Serikat bakal menyambut 100.000 warga Ukraina dan lainnya yang melarikan diri dari invasi Rusia ke negara Eropa Timur itu. Gedung Putih juga mengumumkan rencananya itu pada Kamis. Dalam sebuah pernyataan di situs Gedung Putih, seperti dikutip dari VOA Indonesia pada Jumat, disebutkan bahwa rencana itu merupakan bagian dari paket bantuan kemanusiaan senilai $1 miliar yang lebih besar untuk membantu semua yang terkena dampak perang Rusia di Ukraina. Gedung Putih juga mengatakan meskipun pihaknya mengharapkan sebagian besar warga Ukraina akan memilih untuk tetap tinggal di Eropa, dekat dengan keluarga dan rumah mereka, para pengungsi akan disambut melalui program penerimaan pengungsi AS dan jalur hukum biasa lainnya. Pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa Gedung Putih juga ingin memperluas dan mengembangkan program baru yang berfokus pada warga Ukraina yang memiliki anggota keluarga di AS. Mereka mengatakan pemerintah AS sedang berkoordinasi erat dengan Uni Eropa dalam upaya membantu pengungsi dan juga memastikan bahwa penerimaan maupun pengiriman bantuan kemanusiaan itu diberikan secara gratis. Posisi Ukraina bisa dipastikan semakin tersudut jika tentara rakyat Korea Utara atau Korut bakal masuk ke wilayahnya mendukung militer Rusia. Korut kemungkinan besar akan mengirim lebih dari 100.000 tentaranya ke Ukraina. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Mirror, Korut menjelaskan lewat saluran diplomatik untuk mengirim tenaga kerja dalam proses perbaikan infrastruktur pasca perang. Tak cuma itu, Korut di bawah komando pemimpin tertinggi Kim Jong-un juga bersedia memasok kekuatan tempur dalam jumlah besar buat mendukung militer Rusia dalam perang dunia di Ukraina. Lebih dari 100.000 tentara Korut akan dikerahkan ke garis depan bersama milisi pemberontak pro-Rusia, Republik Rakyat Donetsk, DPR, dan juga LPR. Seperti yang diketahui, Korut menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kedua DPR LPR. Negara ini siap untuk mengirimkan hingga 100.000 tentaranya ke Donbas. Pyongyang, ibu kota Korut, akan bisa mentransfer unit taktisnya ke Donbas. Seorang mantan perwira angkatan bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Igor Korosenko, menyatakan jika Kremlin sudah seharusnya menerima bantuan dari Korut. Pakar militer yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Publik Kementerian Pertahanan Rusia meyakini jika dukungan militer Korut akan memuluskan langkah armada beruang merah mengakhiri perang dengan cepat. Dikatakan di sini bahwa Rusia sedang mencoba menghapus Ukraina dari peta geopolitik dunia dan itu tidak cukup. Kami harusnya menghapus proyek anti-Rusia dari peta geopolitik dunia. AS bakal sambut 100.000 pengungsi Ukraina yang kabur dari invasi Rusia.